Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Tetap sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti semua proses pembelajaran daring yang kita lakukan. Pertemuan kita kali ini dari materi dualisme gelombang partikel adalah dalam bentuk problem set untuk bagian yang pertama. Ini adalah materi pengulangan pelajaran kita untuk persiapan ujian semester. Di dalam problem set yang pertama ini adalah berisi soal-soal dan pembahasan dari topik pembelajaran foton dan radiasi dan dari topik efek fotolistrik. Baik, pembelajaran kita akan membahas problem set untuk bagian yang pertama. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan soal yang nomor 1. Untuk bagian A, tentukanlah panjang gelombang cahaya dalam Armstrong untuk 3 buah foton dengan energi radiasi 13,2 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Bagian B, tentukanlah frekuensi cahaya yang memiliki energi 3,2 elektron volt. Diketahui tetapan Planck H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon dan kecepatan rambat cahaya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baik, kita buat penyelesaiannya. Untuk bagian A, yaitu menentukan panjang gelombang. Kita perhatikan hubungan energi foton dengan panjang gelombang. Ini sudah kita pelajari. Persamaannya adalah E sama dengan NH dikali C per lambda. Kemudian dari persamaan ini, kita buat persamaan untuk menentukan panjang gelombang lambda akan sama dengan NHC dibagi dengan energi E. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soalnya. Maka lambda akan sama dengan 3 dikali 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 13,2 kali 10 pangkat negatif 19. Maka lambda akan sama dengan perkalian di atas ini sama dengan 59,67 kali 10 pangkat negatif 26. Kemudian yang di bawah ini 10 pangkat negatif 19 itu kita naikkan ke atas menjadi dikali 10 pangkat 19 dibagi dengan 13,2. Maka lambda kita peroleh 4,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter atau dalam satuan Armstrong ini kita kali 10 pangkat 10 ya. Maka hasilnya akan sama dengan 4.500 Armstrong. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, menentukan frekuensi gelombang. Diketahui untuk bagian B, energinya adalah 3,2 dalam satuan elektron volt. Ini harus kita ubah menjadi satuan Joule, kita kali dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Sehingga energinya dalam satuan Joule kita peroleh 5,12 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Nah, selanjutnya kita akan membuat hubungan energi foton dengan frekuensi, di mana energi foton E sama dengan H dikalikan dengan frekuensi F. Maka F akan sama dengan energi dibagi dengan H. Kita masukkan energi yang sudah kita konversi ke dalam satuan Joule ini, maka frekuensi akan sama dengan 5,12 kali 10 pangkat negatif 19 dibagikan dengan tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat negatif 34. Maka F akan sama dengan perkalian di atas 5,12 kali 10 pangkat negatif 19. Kemudian yang di bawah ini dikali 10 pangkat negatif 34 kita naikkan ke atas menjadi dikali 10 pangkat positif 34 dibagi dengan 6,63. Sehingga frekuensi gelombang dengan energi 3,2 elektron volt itu sama dengan 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 2.
Intensitas radiasi yang diterima dinding tungku pemanas ruangan dengan luas 40 cm kuadrat adalah 80 watt per meter kuadrat. Panjang gelombang yang diradiasikan pemanas dalam bentuk gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang 600 nanometer. Tentukanlah jumlah foton yang mengenai dinding tungku per sekon. Diketahui tetapan Planck H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon dan cepat rambat cahaya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita buat penyelesaiannya. Nah, kita mencari atau membuat terlebih dahulu persamaan intensitas radiasi. Secara matematis, intensitas radiasi I itu sama dengan perbandingan P dibagi dengan A. Di mana P adalah energi E per waktu. Sehingga persamaan intensitas I yang sama dengan P dibagi dengan A, kita gantikan P-nya menjadi E per T. Maka I akan sama dengan E dibagi dengan A dikali dengan T. Sehingga energi radiasi akan sama dengan intensitas dikali luas A dikalikan dengan waktu T. Nah, selanjutnya dari persamaan energi foton ya, E sama dengan NHC per lambda. Maka langkah selanjutnya kita samakan persamaan energi radiasi yang ini samakan dengan energi foton ya. Maka energi radiasi IAT akan sama dengan NHC per lambda. Selanjutnya kita menentukan persamaan N per T ya, jumlah foton per sekon. Akan sama dengan I dikali A dikali dengan lambda dibagi dengan H dikali dengan C. Di mana luas yang diketahui itu masih satuan cm kuadrat ya. Kita harus ubah menjadi satuan meter kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Selanjutnya panjang gelombang itu masih bersatuan nanometer. Kita ubah ke dalam satuan meter, maka ini akan sama dengan, ingat ya, 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Maka 600 nanometer itu akan sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Maka N per T itu akan sama dengan 80 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 3 dikali dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Maka N per T akan sama dengan perkalian di atas ini sama dengan 1,92 kali 10 pangkat negatif 7 kemudian kali 10 pangkat positif 26 ya, dibagi dengan 19,89. Dari mana dikali 10 pangkat 26 ini itu datangnya dari bawah ini ya. 10 pangkat negatif 34 dikali 10 pangkat positif 8 itu 10 pangkat negatif 26. Kita naikkan ke atas menjadi pangkat positif. Sehingga N per T atau jumlah foton yang dipancarkan per sekon itu akan sama dengan 9,7 kali 10 pangkat 17. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 3. Sebuah lampu pijar dengan spesifikasi 132 watt per 220 volt. Ketika dinyalakan pada sumber tegangan 110 volt, memancarkan cahaya ke segala arah. Jika jumlah foton yang diradiasikan pada jarak 2,5 meter setiap sekon adalah 2 kali 10 pangkat 18, tentukanlah intensitas radiasi dan panjang gelombang. Di sini diketahui tetapan Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita buat penyelesaiannya. Kita cari terlebih dahulu daya terpakai lampu dari sumber 110. Kita perhatikan apabila ada lampu pijar dengan spesifikasi seperti ini,
maka apakah lampu ini menyala dengan normal atau mengeluarkan atau memancarkan daya 130 watt itu tergantung sumber yang dihubungkan ya. Dalam hal ini tegangan sumbernya itu lebih kecil daripada tegangan yang tertulis. Maka daya yang dipancarkan lampu itu akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tertulis. Nah, bagaimana kita menentukan daya terpakai lampu jika tegangan sumbernya itu lebih kecil daripada tegangan tertulis pada lampu? Maka persamaannya adalah P terpakai atau PT itu sama dengan Vs, ini sumber maksudnya, dibagi dengan VL, ini V lampu, dipangkat dengan 2 dikali dengan PL, ini menyatakan daya lampu. Kita masukkan Vs-nya itu sama dengan 110 ya. Kemudian V lampunya sama dengan 220 dipangkat dengan 2 dikalikan dengan daya tertulis pada lampu itu sama dengan 132. Kita perhatikan yang di dalam kurung ini 110 dibagi dengan 220 itu sama dengan setengah, lalu dipangkat dengan 2 berarti sama dengan 1/4. Maka 1/4 dikalikan dengan 132 maka hasilnya sama dengan 33 watt. Artinya lampu ini ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 110, lampu pijar memancarkan daya sebesar 33 watt. Nah, kemudian persamaan intensitas radiasi. Intensitas radiasi I sama dengan P dibagikan dengan A. Selanjutnya A di sini adalah luas permukaan bola ya. Maka I akan sama dengan P dibagi dengan luas permukaan bola ya, sama dengan 4 VR kuadrat ya. P-nya sama dengan 33, maka intensitas sama dengan 33 dibagi dengan 4V dikali R-nya sama dengan 2,5 dipangkat dengan 2 ya. Maka hasilnya akan sama dengan 0,42 watt per meter kuadrat. Kemudian untuk menentukan panjang gelombang, kita perlu menyamakan energi radiasi dengan energi foton. Energi radiasi itu adalah P atau daya dikalikan dengan waktu, kemudian energi foton itu akan sama dengan NHC per lambda. Maka lambda dari persamaan ini akan sama dengan NHC dibagi dengan P dikalikan dengan T. Kemudian bisa kita ubah sedikit bentuknya akan sama dengan N per T. Ya, karena di sini diketahui ada jumlah foton per sekon ya atau per waktu, maka kita pisahkan saja N per T dikalikan dengan HC per P. Maka lambda akan sama dengan N per T-nya 2 kali 10 pangkat 18, kemudian kita kali dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan daya P sebesar 33. Maka panjang gelombang itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 8 meter. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 4. Ini mengenai efek fotolistrik. Suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh kesimpulan untuk panjang gelombang di atas 500 nanometer tidak ada elektron yang keluar dari permukaan logam. Dengan menggunakan gelombang tertentu dibutuhkan tegangan 3,1 volt untuk menghentikan laju arus fotolistrik. Tentukanlah panjang gelombang dalam satuan nanometer yang digunakan. Di sini diketahui tetapan Planck-nya, kemudian cepat rambat cahaya, dan muatan satu elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, kalau kita perhatikan soal ini menyatakan tidak ada elektron yang keluar apabila yang digunakan itu cahaya panjang gelombangnya di atas 500 nanometer. Artinya panjang gelombang dengan 500 nanometer ini adalah merupakan panjang gelombang ambang. Kita buat penyelesaiannya ya, persamaan energi kinetik elektron untuk proses efek fotolistrik ya. Di mana energi kinetik elektron EK itu akan sama dengan selisih energi foton dikurang dengan energi ambang atau fungsi kerja logam. Kemudian energi kinetik elektron itu akan sama dengan
Muatan elektron dikalikan dengan tegangan henti, ya, akan sama dengan E dikurang dengan E0. Maka E dari persamaan ini akan sama dengan EV ditambah dengan E0. Maka E akan sama dengan EV ditambah dengan, kita gantikan E0-nya menjadi HC per panjang gelombang ambang yang besarnya 500 nanometer. Kemudian energi E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan dengan V-nya 3,1 ditambah dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7. Ini dari 500 nanometer ya, kita ganti ke dalam satuan meter. Maka E akan sama dengan 4,96 kali 10 pangkat negatif 19 ditambah dengan, ini harus kita samakan pangkatnya ya, dengan negatif 19. 3,978 kali 10 pangkat negatif 19. Karena ini pangkatnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan. Maka E akan sama dengan 8,938 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Karena kita sudah menentukan energi cahaya yang digunakan, maka untuk menentukan panjang gelombang, kita pergunakan saja persamaan energi foton yang berhubungan dengan panjang gelombang. Maka E sama dengan HC per lambda. Dari persamaan ini lambda akan sama dengan HC dibagi dengan E. Maka lambda akan sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan energi yang sudah kita peroleh tadi 8,938 kali 10 pangkat negatif 19. Maka lambda kita peroleh sama dengan 2,23 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Yang diminta di sini adalah satuannya adalah dalam nanometer. Maka kalau kita ubah ini ke dalam satuan nanometer, maka ini kita kali dengan 10 pangkat 9 ya. Maka lambdanya akan sama dengan 223 nanometer. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 5. Perhatikan grafik hubungan antara energi kinetik maksimum elektron EK terhadap frekuensi foton F di bawah ini. Ini grafiknya ya, kita perhatikan arah vertikal ini menyatakan EK dan arah horizontal ini menyatakan frekuensi. Diketahui tetapan Planck-nya H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Kita buat penyelesaian soal nomor 5 ini. Nah, sekarang dari grafik ini bisa kita tuliskan terlebih dahulu bahwa energi kinetik elektron EK itu sama dengan 0,4 elektron volt. Kemudian energi ambang atau fungsi kerja daripada logam itu sama dengan 3,8 juga dalam satuan elektron volt. Hubungan energi foton, energi ambang, dan energi kinetik elektron ya, di mana energi foton E sama dengan penjumlahan energi kinetik ditambah dengan fungsi kerja daripada logam. Maka energi foton itu sama dengan HF ya, sama dengan EK ditambah dengan E0. Maka F akan sama dengan EK ditambah E0 dibagi dengan H. Maka F akan sama dengan 0,4 ya, EK-nya 0,4 ditambah dengan 3,8. Karena ini masih bersatuan elektron volt, maka harus kita kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Dibagi dengan H, yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Maka F akan sama dengan ini 0,4 ditambah dengan 3,8 sama dengan 4,2 ya, dikali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Selanjutnya yang di bawah ini 10 pangkat negatif 34 kita naikkan ke atas menjadi kali 10 pangkat positif 34 ya, dibagi dengan 6,6. Sehingga frekuensi F itu sama dengan 1,02 kali 10 pangkat 15 Hz.
Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal dari topik pembelajaran foton dan radiasi dan juga dari efek fotolistrik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap semangat dan selamat mempersiapkan ujian semester.